Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Supiani. Kali ini pada pembuatan PTK atau PTS. Pada kesempatan kedua kita, pada pendampingan kali ini kita akan membahas bagaimana mencari referensi yang sesuai dengan rancangan penelitian yang kita buat. Kalau pada pertemuan kemarin kita sudah membuat bagaimana membuat judul penelitian, dari kita mau mengidentifikasi permasalahan, kemudian kita mencari solusi penyelesaian masalahnya, dan kita membuat judul. Setelah itu kali ini kita akan membahas bagaimana kita membuat referensi. Jadi membuat referensi atau sama dengan melakukan kajian pustaka, maksudnya adalah kita untuk membuat suatu karya tulis ilmiah, pendapat kita harus didukung atau harus ditegaskan oleh sumber-sumber atau oleh teori-teori yang mendukung pendapat kita atau gagasan kita. Sehingga apabila kita mengutip atau mencari teori yang berkaitan dengan apa yang kita teliti, berarti kita harus mencari berbagai sumber sebagai bahan referensi, seperti buku, jurnal penelitian, hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Ya, jadi banyak sekali kadang-kadang ternyata permasalahan yang kita angkat itu sudah banyak diangkat oleh orang lain. Kadang-kadang timbul pertanyaan, apa Bu? Jadi kalau misalnya lah seperti Ibu membuat realistic mathematics education, saya permasalahan saya juga sama Bu seperti itu. Apakah boleh saya mengangkat masalah RME lagi? Boleh. Kenapa? Karena inilah ciri khasnya si PTK. Walaupun masalah sama, lokasi sekolah berbeda, kelasnya berbeda, maka itu sudah bisa dijadikan sebuah permasalahan dalam membuat PTK. Jadi artinya Bapak Ibu yang membuat judul hampir sama, itu nggak jadi masalah, karena kan hasil yang akan kita peroleh juga berbeda-beda nantinya. Itulah uniknya PTK. Oke, bagaimana cara kita mencari sumber referensi? Misalnya nih kan kita ada tadi sudah dikatakan bahwa sumber referensi bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa jadi internet gitu kan. Sekarang kita akan membahas bagaimana menggunakan yang namanya referensi dari jurnal. Banyak sekali di internet bisa kita temukan jurnal-jurnal. Misalnya yang pertama, kita menggunakan Google Scholar. Bapak Ibu jika ingin mencari referensi menggunakan Google Scholar, tinggal Bapak Ibu ketikkan di pencarian scholar.google.com. Nanti akan muncul berbagai referensi yang Bapak Ibu buat. Di situ ada buku online dan lain sebagainya. Kemudian kalau mau menggunakan situs Perpusnas boleh juga. Jadi tinggal ketikkan erasperpusnas.go.id. Rausis ya. Kemudian yang ketiga bisa pakai situs academia.edu. Bisa juga menggunakan ResearchGate, bisa menggunakan jurnal LIPI, bisa menggunakan .orang directory dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali jurnal-jurnal yang bisa kita lakukan. Jurnal dari kampus kita masing-masing juga boleh. Itu ya. Kemudian timbul pertanyaan, sudah kita dapatkan sumbernya. Kalau dari buku otomatis kita tinggal belanja. Kalau misalnya dari itu tadi jurnal, itu dengan mudah bisa kita dapatkan. Sekarang adalah bagaimana kita menuliskan kutipan yang benar. Jadi setelah kita dapatkan sumbernya, kita tahu apa yang nak kita kutip, tinggal kita belajar bagaimana kita menulis kutipan yang benar. Jadi sebelum kita masuk ke menulis kutipan, Bapak Ibu harus pahami dulu apa sih prinsip-prinsip dari mengutip. Bagaimana cara mengutip dari kutipan langsung,
bagaimana menulis kutipan yang tidak langsung, bagaimana mengutip kutipan yang dikutip oleh orang lain atau kita sebagai pengutip kedua. Kemudian bagaimana mengutip kalau kita mengambil sumbernya dari internet. Jadi untuk mengutip itu kita nanti akan mempelajari yang kelima tadi. Jadi sebelum masuk kita lihat dulu pengertian dari kutipan. Jadi kutipan atau pinjaman kalimat atau pengambilan ide, pendapat atau gagasan dari orang lain dari sumber tertentu, itulah yang namanya disebut dengan kutipan. Jadi salah satu tujuan kita mengutip itu untuk memperkuat argumen atau pendapat kita tentang sesuatu atau tentang tulisan kita. Kalau kita membuat karya ilmiah, kita pasti punya pendapat. Untuk memperkuat pendapat atau argumen kita, maka kita butuh yang namanya kutipan. Jadi fungsi kutipan itu ialah memperkuat pendapat atau ide. Jadi tadi prinsip-prinsip mengutip. Yang pertama, jangan melakukan perubahan kecil jika terpaksa untuk tujuan tertentu dan harus disertai keterangan dalam tanda kurung segi 4. Jadi kalau kita ngutip, tulis ajalah apa yang ditulis oleh pendapat orang tersebut. Walaupun mungkin ada salah tulisan, salah ketik, tuliskan saja, nanti diberi tanda kurung siku. Nah, jadi itu artinya kesalahan itu adalah kesalahan pada penulis yang pertama. Kemudian bila ada kesalahan mengutip, tidak boleh memperbaikinya, jangan kita perbaiki. Kita tuliskan sik saja di setelah kurung cetak, kurung siku tadi. Kemudian artinya kalau kita kasih tanda sik kurung siku tadi, itu artinya bahwa kesalahan yang ada pada kutipan tersebut adalah naskah asli yang adalah yang dilakukan oleh si penulis atau tulisan naskah asli dari kutipan gitu. Jadi kalaupun ada salah cetak, bukan Anda yang salah cetak, tapi memang dari si sumbernya tadi. Oke tadi ya. Jadi contohnya ini, hal itu memakan yang ambigu misalnya. Jadi dikasih keterangan di situ. Ya, ini adalah seperti itu. Kemudian kita boleh menghilangkan bagian yang dikutip. Boleh menghilangkan asalkan tidak mengakibatkan perubahan makna. Mungkin terlalu panjang kalimatnya, kurang sederhana, kita perpendek tapi maknanya masih sama. Atau masih terlalu pendek, kita panjangkan tapi dengan makna yang sama, itu boleh ya. Untuk menghilangkan bagian kalimat yang dengan titik 3, jika yang dihilangkan lebih dari satu baris, diganti dengan titik sepanjang satu baris. Kemudian kita lanjutkan untuk bagaimana kita menulis kutipan langsung ya. Yang pertama, kutipan langsung itu merupakan jenis kutipan yang dilakukan dengan cara mengutip sama persis dengan sumber aslinya. Jadi cara menulis kutipan langsung itu yang kurang dari 4 baris ya. Jadi yang pertama, kita tulis kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Kemudian jarak antar baris tetap 2 spasi. Kemudian kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2 di atas. Kemudian setelah kutipan, jangan lupa kita menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit dan nomor halaman dalam tanda kurung. Contoh nih ya, penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Jarak antar baris kutipan adalah 1 kutipan. Boleh diapit dengan tanda kutip, boleh juga tidak. Setelah kutipan, jangan lupa memberi keterangan sumbernya. Kemudian kalau menulis kutipan yang langsung, jadi kutipan yang langsung itu ada yang kurang dari 4 baris, jadi kita tuliskannya menyatu dengan paragraf. Kemudian yang lebih dari 4 baris itu ada menjorok ke dalam dan ditulis dengan 1 spasi. Kalau kutipan tidak langsung,
itu adalah kutipan yang merupakan kita sudah parafrasekan atau kita sudah modifikasi, kita ambil hanya intisarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Jadi cara menulis kutipan tidak langsung, kutipan diintegrasikan dengan jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda, kutipan tidak diapit dengan tanda kutip. Jadi setelah kutipan jangan lupa menuliskan sumbernya. Oke, itu tadi mengenai cara menulis kutipan langsung dan tidak langsung. Cara mengutip kutipan yang dikutip oleh orang lain atau sumber kedua. Jadi karena mungkin keterbatasan buku atau apa gitu kan, keterbatasan sumber, terkadang kita untuk mencari buku aslinya sulit, makanya kita mengambil kutipan dari sumber yang sudah dikutip oleh orang lain atau sumber kedua. Jadi memang tidak salah, tapi usahakan dalam menulis sebuah karya ilmiah bukannya nggak boleh, tapi usahakan lebih diminimalisir supaya tulisan kita bagus. Tapi kalau memang tidak bisa kita hindari, maka ada caranya atau kita menuliskan kutipan yang kita kutip dari sumber kedua. Ini contoh. Henry dalam Budianto menjelaskan bahwa manajemen merupakan bla 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 bla. Itulah contohnya. Jadi artinya Henry dalam Budianto artinya pengarangnya Henry, kutipan aslinya itu adalah pendapat si Budianto. Oke, kalau cara mengutip kutipan dari internet, kita cukup tuliskan sumber yang berupa nama pengarang diikuti dengan tahun terbit, artikel, dan bagaimana dengan judul artikelnya. Oke, sekarang lihat nih. Untuk judul artikelnya, alamat URL, waktu akses bisa kita cantumkan saja di daftar pustaka. Jadi kalau pas kita ambil di artikel, di kutipan misalnya di bab 1 atau di bab 2, cukup Bapak Ibu tuliskan nama pengarang diikuti tahun terbit artikel. Jadi nanti alamat URL dan lain sebagainya itu kita tuliskan nanti di daftar pustaka. Baik, jadi inilah pertemuan kedua. Silahkan Bapak Ibu tuliskan apa saja sih kira-kira ringkasan kajian pustaka. Artinya seperti ini, garis-garis besar yang mau Bapak Ibu kembangkan di bab 2. Jadi garis-garis besarnya, misalnya tadi penerapan realistic mathematics education untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMP 4 Bangko misalnya. Jadi tahun pelajaran 2010-2011 misalnya. Jadi ringkasan kajian pustaka pertama pasti kita harus tahu dulu pengertian dari realistic mathematics education. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana penerapannya, bagaimana kekurangan kelebihannya. Jadi seperti itu ya, dan seterusnya. Kemudian bagaimana hasil belajar itu apa, pengertiannya, bagaimana meningkatkan hasil belajar, apa kaitannya hasil belajar dengan penerapan realistic mathematics education, dan seterusnya. Jadi intinya dalam tugas 2 ini akan mempermudah Bapak Ibu untuk membuat bab 2 pada PTK Bapak Ibu. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.